Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita ada di segmen kreatif dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sombodatu. Kali ini kita akan membahas tema menemukan ide bisnis kreatif di era digital. Betul sekali, dan kita akan membahasnya pada pagi hari ini melalui video conference bersama dengan Mas Alexander Raharajo yang merupakan financial advisor dan juga co-founder dari rintisan.id. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Baik, Halo, terima selamat kasih pagi. sudah bergabung bersama kami di Create Up. Kita manggilnya ini Ya. Mas Alex aja mungkin ya? Ya, masalah saya boleh. Oke, Mas Alex, kita langsung saja ini. Saya penasaran Ya. terkait dengan bagaimana sih Anda melihat kemungkinan dan potensi bermunculannya ide-ide bisnis di era digital. Apakah justru semakin tinggi atau orang semakin bingung nih ide bisnisnya apa ya? Oke, kalau menurut saya di era digital ini berbeda ya dengan era-era sebelumnya. Jadi kalau era-era sebelumnya itu di mana teknologi informasi itu bukan untuk semua orang gitu kan. Atau bisa dibilang ide bisnis juga bukan untuk semua orang. Nah, dengan adanya era digital ini, maka informasi itu bisa dibilang tidak ada batasnya. Jadi semua orang bisa mengakses informasi, sehingga ide bisnis juga bisa dibilang buat semua orang. Seperti itu. Jadi di era informasi atau era digital saat ini itu kita sangat mudah untuk mendapatkan ide bisnis. Jadi Oke. banyak inspirasi, terus kemudian kita juga tinggal lewat internet aja kita juga bisa mencari ide bisnis atau problem yang ada dihadapi oleh dunia ini. Baik, Gitu. artinya secara paparan informasi ini lebih banyak begitu sehingga kita dapat memperoleh ide-ide bisnis yang unik lah ya. Lalu bagaimana sebetulnya Betul. digitalisasi ini dapat mempermudah terrealisasinya sebuah ide usaha, Mas Alex? Jadi gini, pertama kan yang namanya bikin usaha itu kita harus cari idenya dulu. Nah, ide itu biasanya berangkat dari yang namanya masalah. Nah, dengan adanya digitalisasi atau ibaratnya era informasi ya, karena digital jadi informasi itu gampang kita dapatkan. Nah, kita tinggal cari aja nih di sosial media atau kita cari di internet untuk masalah-masalah yang ada sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan idenya kita. Gitu. Nah, terus kadang kan orang juga bingung, kayak misalnya, oke, saya udah punya ide, tapi cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, cara menyelesaikannya itu kita juga kadang juga bisa lihat nih di internet, bahkan sekarang udah masuk ke era artificial intelligence ya. Jadi banyak AI atau tools-tools yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dulu Oke. mungkin kayak misalnya, saya ingin menyelesaikan satu masalah lewat teknologi digital gitu kan, bikin application atau software gitu. Mungkin kayak kita bingung, kayak misalnya, wah kita harus belajar dulu, kita harus punya skillnya. Nah sekarang kita mungkin bisa cari caranya atau tutorialnya atau kita bisa kolaborasi dengan orang-orang gitu lewat platform kolaborasi dan lain sebagainya. Nah itu sangat memungkinkan sekali gitu kan untuk kita membangun satu bisnis di situ. Oke, berarti itu yang paling penting untuk diperhatikan dalam berusaha di era digital saat ini ya. Lantas kalau dari rintisan Betul. sendiri, solusi apa sih yang saat ini ditawarkan rintisan.id? Oke, jadi solusi yang ditawarkan oleh Rintisan saat ini, jadi kita itu satu komunitas. Jadi yang saya bikin dengan partner-partner saya adalah satu komunitas melalui media. Jadi media yang kita pakai adalah media sosial. Gitu. Mungkin dulu zamannya adalah blog, kalau kita sekarang pakainya media sosial. Nah, kita bikin komunitas, lalu setelah terjadi komunitas itu kita bikin program-program. Nah, programnya itu sendiri tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu para calon entrepreneur atau teman-teman yang butuh ide, terus mungkin butuh partner, butuh kolaborasi. Jadi dengan adanya program-program kita seperti acara-acara komunitas, terus kemudian acara-acara gathering, terus kemudian ada workshop. Nah di situ apa sih yang bisa didapatkan oleh member kita atau member komunitas kita gitu kan? Yang bisa didapatkan ya tentu saja ilmunya, terus idenya, terus koneksinya, networkingnya dengan speaker, dengan member yang lain, atau siapa tahu mereka bisa kolaborasi dan lain sebagainya. Dan itu sudah terjadi. Gitu. Oke. Itulah yang ditawarkan oleh Rintisan ID atau Rintisan Indonesia. Oke, karena untuk bisa ketemu sama sebuah komunitas yang punya visi misi yang sama begitu, excitement yang sama, ini nggak mudah gitu ya, sehingga kemudian ini menjadi sebuah platform ataupun melting pot lah dari komunitas bisnis Betul. untuk bertukar ide dan juga mungkin bisa meluaskan relasi dan
mungkin ada potensi cuan di situ. Nah, model bisnis Ya. dari rintisan.id sendiri ini seperti apa, Mas Alex? Oke, jadi sebenarnya awalnya kita belum sangat memikirkan untuk kayak misalnya, model bisnis, terus kita harus profit dan lain sebagainya. Awal kita membentuk rintisan ID ini, kita lihat masalahnya dulu. Jadi sama halnya dengan membangun bisnis pada umumnya ya. Jadi kita lihat masalahnya dulu. Nah, waktu itu kita lihat masalahnya, banyak orang pingin nih punya startup, pingin jadi entrepreneur. Tapi mereka bingung cara mulainya gimana, terus dapat modalnya gimana, terus networkingnya gimana. Mereka nggak punya akses. Banyak orang-orang yang tidak punya privilege untuk hal tersebut. Nah, saya bersama dengan partner-partner saya, karena kita punya background yang berbeda ya. Partner saya punya background di sosial media, terus ada juga yang punya background di bisnis. Terus kalau kebetulan saya juga punya background di financial dan juga startup. Oleh karena itu kita berkolaborasi. Nah, kita kolaborasi membangun yang namanya rintisan ID ini atau rintisan Indonesia. Nah, di sini kita secara model bisnis awalnya kita belum terlalu memikirkan. Kita bikin program-programnya dulu. Nah, kita bikin program-programnya dulu. Nah, di situ kita kerjasama dengan brand atau dengan startup lainnya. Nah, dari situlah kita mendapatkan ibaratnya perputarannya ya. Jadi kasarannya itu kita bikin event, itu ada yang sponsor, ada yang membantu kita. Nah, dari situlah kita model bisnisnya mulai berjalan di situ. Oke, kalau saya cek-cek di Rintisan Indonesia begini ya, khususnya untuk BioLink-nya, ini ada Rintisan X Toko Kripto, kemudian Ajaib, Twitter Rintisan, komunitas Rintisan yang dibahas tadi, kemudian juga ada YouTube channel Rintisan. Apa saja sih yang di-share di situ, dan followersnya banyak sekali loh, sampai dengan 333.000 di Instagram. Nanti kita bahas mungkin ya. Oke, usaha jeda berikut ini ya, Mas Alex ya, dan bisa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Oke, kami masih berbincang bersama Mas Alexander Raharjo, beliau adalah dari rintisan.id ya. Oke, Mas Alex. Ya. Oke, gimana sih caranya bisa gabung dengan rintisan.id? Oke, caranya mudah sih. Jadi kita punya 2 jalur ya untuk caranya bisa bergabung dengan teman-teman di Rintisan gitu kan. Yang pertama kita buka untuk umum yaitu di Telegram gitu. Jadi tinggal klik link di bio-nya kita, terus isi datanya, terus kemudian join di Telegramnya gitu. Jadi nanti teman-teman akan dapat email. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita biasanya kan bikin program-program yang akan kita publikasikan di Instagramnya kita atau lewat partner kita gitu. Nah, dari situ nanti teman-teman akan kita undang untuk di grup lagi. Nah, di grupnya itu lebih segmented. Jadi lebih khusus. Misalnya kita bikin program tentang kuliner. Nah, di situ mungkin teman-teman akan ketemu dengan orang-orang yang existing pelaku usaha kuliner yang masih kecil. Terus ketemu juga speakernya. Nah, kita juga undang speaker-speaker yang memang bagus ya, yang bisnisnya udah besar gitu, atau bisnis yang kelihatan akan besar gitu kan. Terus kemudian teman-teman juga bisa ketemu dengan pelaku industri food and beverage juga, biasanya skalanya lebih kecil. Terus ada juga yang bergabung ya memang dia mencari partner atau mencari modal usaha untuk memulai bisnis food and beverage kayak gitu. Nah, itu sebagai contohnya. Jadi rintisan.id ini mendapatkan pendapatan juga dari seminar-seminar itu tadi gitu ya, menyelenggarakan seminar-seminar itu tadi. Betul, jadi menyelenggarakan seminar itu, terus kemudian, tapi kebanyakan kita kerjasama dengan brand atau dengan perusahaan-perusahaan yang memang mau mendukung program-programnya kita. Mas Alex, apa sih yang menjadi campaign-campaignnya kita? Outputnya sejauh ini? Apakah akhirnya banyak wirausahawan baru yang akhirnya berani untuk gagasan idenya tadi itu benar-benar direalisasikan atau apa? Iya, ya. Jadi kan untuk program pertamanya kita ya bisa dibilang ini member pertamanya kita gitu kan. Nah, kita bikin yang namanya digital marketing waktu itu. Karena kita berpikir, kalau misalnya punya bisnis atau start bisnis paling mudah itu ya lewat digital marketing pada saat itu. Itu saya ingat tahun 2018. Nah, di situ para pesertanya nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa peserta yang kita lihat mencolok gitu. Nah, akhirnya mereka sukses dengan bisnisnya dia, ibaratnya sekarang kalau dihitung tuh kayak cabangnya dari mana-mana, ada satu yang gitu. Terus kemudian itu kalau nggak salah bisnisnya tentang ini fitness, terus jualan suplemen, nah gitu. Dan itu udah terkenal
banget. Terus ada satu lagi yang dia awalnya mau bikin bisnis food and beverage. Nah, jadi untuk membesarkan bisnis food and beverage-nya dia, tapi dilihat kok, oh digital marketing ini menarik ya. Nah dia ulik-ulik, terus kemudian akhirnya sekarang dia punya bisa dibilang kayak agensi sendiri gitu, untuk bantu-bantu usaha-usaha yang lain gitu. Nah itu bisa apa ya, salah dua dari member kita yang sukses untuk go public lah ya. Oke, Saya bilang kayak artinya gitu. juga memang banyak sukses story lah, ataupun mungkin mulai bermunculan sukses story dari berbagai upaya yang sejauh ini diinisiasi oleh Rintisan begitu ya. Ke depan targetnya untuk rintisan.id Ya. apa? Oke, ke depan kita masih sama ya. Jadi core bisnisnya kita memang mau bantu teman-teman di sini untuk menjadi entrepreneur, gitu. Nah, jadi ke depannya itu yang selama ini kita udah lakukan adalah mengenai ide. Terus sekarang kita lagi gencar juga mengenai membangun landasan finansialnya, gitu. Jadi saya masukin gimana caranya ngatur keuangan dan lain sebagainya. Uang yang keuntungan perusahaan tuh bisa diputerin lagi dalam bentuk investasi, misalnya saham, perusahaan publik, terus kemudian di produk-produk keuangan yang lainnya, obligasi dan lain sebagainya. Nah itu yang kita masukin juga. Nah nextnya mungkin kita bisa membantu teman-teman di sini terkoneksi dengan namanya venture capital atau bahkan go public gitu kan, IPO gitu. Semoga itu bisa terlaksana mengingat ide tanpa Amin. landasan keuangannya kan juga nggak bisa gitu ya. Baik, sukses Betul. selalu untuk rintisan.id. Mas Alex, terima kasih untuk pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali. Thank you Mas Alex, sukses selalu. Ya, thank you. Selalu. Baik, dan berusaha kita akan update pergerakan dari IHSG dari pembukaan C1 hingga saat ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk IHSG sejauh ini bergerak Menguat Menguat, 0,37% di 6.943. Jakarta Islamic Index LQ45 juga kompak menguat. Oke, kemudian ada top gainers, di antaranya ada Mahab, kemudian BBCA dan juga Bank BRI dan juga ada AMMN. Kemudian kita lihat untuk losers pemirsa, ada BNI yang turun 0,28% pasca rilis kinerja di semester kedua kemarin. Kemudian semester 1 ya. Kemudian ada Unilever masih melanjutkan pelemahan 1,48% di 3.990. Medco turun 1,85% di 1.060. BRMS turun 0,58% di 170. Dari pergerakan sektoral pemirsa, energi dan juga transportasi dan logistik sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan masing-masing 1,16%, 0,35%. Seperti itu untuk konsumsi primer dan kesehatan memimpin pelemahan dengan pelemahan masing-masing 0,48% dan 0,21%. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu, see you in the morning.